Ya, yang pertama tentu kita sampaikan dulu bahwa susu ini kan salah satu produk dari kesyirikan, saya Iya. kira begitu ya. Karena memang orang yang melakukan susu tentu tidak akan terlepas daripada dunia kesyirikan ya. Semestinya memang kalau dia sudah tahu hukumnya semasa dia hidup, ya, semasa hidup, hendaknya dia berusaha untuk meninggalkannya. Dia berusaha untuk mengeluarkannya dan berlepas diri daripada belenggu kesyirikan ini. Itu semestinya. Tapi qadarullah itu kan tadi sudah meninggal. Ya. Kalau sudah memang meninggal, kalau memang bisa dikeluarkan, artinya saya tidak tahu juga persis susu itu ditanam dalam tubuh. Kalau dia dalam tubuh, bagaimana mengeluarkannya kan gitu, sulit juga. Kalau memang dia sulit untuk dikeluarkan, dalam pengertian sudah dikapani saja, dilaksanakan saja fardu kifayahnya, memandikan, mengkapankan, ya. Ya kita apa ya berhusnuzon sajalah, padahal perbuatan dia kan sesungguhnya berbahaya karena itu bisa jatuh kepada syirku akbar kan. Syirku akbar kita tahu konsekuensinya bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Dan tidak mungkin memanggil dukun lagi untuk Ya mengeluarkannya. jangan, nggak boleh ya melakukan suatu apa namanya ini menghilangkan satu kesyirikan dengan kesyirikan baru, jangan ya. Jadi semestinya memang kalau waktu itu ya qadarullah ini kan ceritanya sudah meninggal. Tapi bagi yang masih barangkali hidup ya, masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk bertobat, maka bertobatlah, buanglah jauh-jauh yang namanya susu apapun bentuknya, itu semuanya adalah bentuk kesyirikan yang itu berbahaya sekali terhadap akidah seorang muslim. Jadi itu dijauhkan ya, dihindarkan begitu. Jadi intinya kalau memang bisa dikeluarkan, kalau memang sulit ya udah. Ya, Demikian. Wallahu taala alam. baik.